Kebakaran disertai ledakan beberapa kali melanda gudang tiner milik PT Cemerlang di Jalan Industri Jati Uwung, Kota Tangerang. Saat terjadi kebakaran, tidak ada aktivitas pegawai di bagian dalam gudang tersebut. Meski tidak ada korban jiwa, namun kobaran api dan beberapa kali bunyi ledakan membuat warga sekitar panik. Kepala UPT Priuk BPBD Kota Tangerang mengatakan sempat terdengar bunyi ledakan. Petugas pun sangat berhati-hati saat hendak memadamkan api. Kesulitan memang kita sumber air jauh ya, itu diperkirakan antara 3 sampai 4 kilo. Berapa personil Pak yang dikerahkan? Personil kita kurang lebih 100 personil. Armada? Kalau armada kita 23 armada, itu gabungan dari Mako, Priuk, Jati Uwung, Batu Ceper, Pinang, Cibodas, dan juga kita dapat bantuan dari Kabupaten 4 unit. Sempat ada korban jiwa nggak Pak di lokasi tadi? Alhamdulillah korban jiwa sampai saat ini belum ada. 3 jam kemudian api akhirnya berhasil dipadamkan, 19 unit mobil pemadam dikerahkan. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Mana yang bisa diselang? Bentrokan antar dua desa di Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terjadi. Warga saling serang menggunakan senjata tajam dan senjata rakitan. Akibat bentrokan yang melibatkan warga desa Ilepati dan Bunga Lima ini, belasan rumah terbakar. Belum diketahui penyebab pasti pecahnya bentrokan tersebut, namun menurut informasi sementara, bentrok terjadi akibat sengketa lahan. Hingga siang hari, situasi di lokasi masih memanas dan situasi belum kondusif. Meski demikian, aparat kepolisian sudah tiba di lokasi untuk mengamankan situasi agar tidak ada korban lebih banyak. Akibat kejadian ini, kepolisian mengimbau masyarakat luar desa yang akan melewati perbatasan dua desa tersebut mencari jalur lain. Hingga kini, aparat gabungan masih berjaga di dua desa tersebut. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nurak, iNews melaporkan. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi pemakaman jenazah Sri Meike Male, korban pesawat Sam Air yang jatuh di Gorontalo, diwarnai isak tangis keluarga. Korban merupakan satu-satunya penumpang dalam pesawat perintis tersebut. Suasana haru mengiringi proses pemakaman salah satu korban kecelakaan pesawat Sam Air yang jatuh di tambak udang milik warga di dekat Bandara Panua, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo pada Minggu pagi. Korban bernama Sri Meike Male dimakamkan di pemakaman dekat rumah duka di Jalan Kutai, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Gorontalo pada Senin siang. Ia merupakan satu-satunya penumpang pesawat nahas bernomor registrasi PKSMH milik PT Sam Air. Terakhir telepon itu saya video call sama dia sampai di dalam pesawat, dari ruang tunggu sampai di dalam pesawat. Setelah itu selesai, tidak ada kontak lagi. Sebelumnya pesawat jenis Twin Otter milik Sam Air jatuh di kawasan Tambak Udang pada 20 Oktober 2024, Minggu pagi waktu Indonesia Tengah. Pesawat tersebut hendak menuju ke Bandara Bumi Panua, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang permohonan peninjauan kembali PK kedua Jessica Kumala Wongso atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin hari ini ditunda. Hakim meminta bukti baru yang dibawa pihak Jessica untuk disumpah lebih dulu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang peninjauan kembali atau PK Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin.
Ini merupakan kali kedua Jessica Wongso mengajukan upaya hukum luar biasa melalui PK pada kasus pembunuhan Mirna Salihin. Namun sidang perdana peninjauan kembali Jessica Wongso batal digelar dan ditunda sepekan hingga Selasa 29 Oktober 2024 mendatang. Majelis Hakim meminta agar ada sumpah dari pihak yang menemukan atau menghadirkan novum di kasus dugaan racun yang menewaskan Mirna. Oh, novum itu tidak ketinggalan. Kita bawa. Cuman yang menemukannya itu yang harus dihadirkan untuk disumpah. Artinya kita sumpah dulu, baru dilakukan proses persidangan untuk membacakan memori PK-nya. Iya, nervous ya setelah sekian tahun kembali ke ruang sidang lagi, tapi ya sekarang status saya juga sudah berbeda, sudah tidak ditahan, jadi ya setidaknya lebih baiklah daripada yang masa yang lalu. Sebelumnya Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida dengan korban Wayan Mirna Salihin bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 lalu dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Jessica Wongso menghirup udara bebas usai mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Meski demikian, Jessica masih harus wajib lapor hingga tahun 2032. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih Senin pagi. Selain Menteri, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat Menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. 48 Menteri Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan Kabinet Merah Putih ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 133/P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Selain Menteri, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat Menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo yang diikuti para menteri dan pejabat setingkat menteri. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden berfoto bersama para menteri di tangga Istana Merdeka. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Damar Wicaksana, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Luhut menjelaskan tugas dan targetnya soal perekonomian di Indonesia usai dilantik Senin pagi. Minta membantu untuk tata kelola, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien. Source of revenue kita seperti katalog, simbara untuk batu bara, simbara nikel, simbara sawit, dan juga government teknologi itu menjadi target Presiden. Saya pikir kita kerjakan dengan bersama-sama, mestinya dalam 1-2 tahun ini bisa quick win daripada Presiden Prabowo. Saya kira katalog versi 6 sudah akan kita tunjukkan oleh beliau. Saya kira itu akan membuat 85% lebih dari
Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan Wakil Presiden Cina Han Cheng. Han Cheng diterima Gibran di Istana Wapres Jakarta Senin siang. Wakil Presiden Cina Han Cheng tiba di Istana Wapres Jakarta pada Senin siang pukul 11:38 waktu Indonesia Barat dan diterima langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan ini, Gibran menerima ucapan selamat atas pelantikannya dari Wapres Han Cheng dan menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran akan melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin baik antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Han Cheng pun merespon positif pernyataan Gibran dan menyatakan keyakinannya bahwa hubungan kerjasama antara RRT dan Indonesia saat ini berjalan sangat baik. Pemirsa, selain para menteri, Presiden Prabowo juga resmi melantik Wakil Menteri Merah Putih di Istana Merdeka Senin sore. Sekretaris Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto Senin sore. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo yang diikuti para wakil menteri dan kepala badan. Presiden Prabowo kembali didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melantik para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Banyak tokoh akademisi dan profesional hingga artis mengisi Kabinet Merah Putih. Selain wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik mantan ajudannya, yakni Mayor Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden juga berfoto bersama para wakil menteri di tangga Istana Merdeka. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Istana Merdeka, Jakarta. Selamat sore, Salam. Bagaimana situasi usai pelantikan wakil menteri di sana? Ya, Reza, baru saja proses pelantikan terhadap Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto ini sudah berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Artinya ini memang untuk kegiatan pada hari ini sudah rampung dilakukan, di mana tadi Presiden Prabowo Subianto ini melantik sebanyak kurang lebih 56 Wakil Menteri dengan satu seskap. Setelah sebelumnya pada pagi hari tadi memang juga turut dilaksanakan begitu terkait dengan pelantikan terhadap 48 Menteri Prabowo Subianto dan juga 5 pejabat setara menteri. Selain untuk mengakomodir partai politik koalisi, bertambahnya jumlah kementerian di Kabinet Prabowo Gibran ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsinya supaya lebih bermanfaat untuk rakyat. Karena memang seperti kita ketahui bersama bahwa pada Presiden ke-7 yakni Joko Widodo memang kurang lebih di bawah 40 kementerian yang ada di Indonesia ini yang memang banyak sekali adanya penggabungan antara satu dengan hal lainnya begitu ya, sehingga ini memang dianggap oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa kementerian ini memang harus dipecah untuk bisa memfokuskan titik-titiknya untuk bisa memperbaiki keadaan yang ada di masyarakat begitu. Terutama juga terkait dengan keadaan ekonomi digital maupun juga ketahanan pangan yang memang ini masih diseriusi oleh pihak pemerintah. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Reza, dan juga pemirsa bahwa rencananya pada tanggal 25 hingga 27 Oktober mendatang, Presiden Prabowo Subianto juga mengagendakan begitu kegiatan bimbingan dan juga pelatihan yang akan berlangsung di Akademi Militer Magelang sebagai pembekalan bagi para anggota kabinet begitu ya, terkait dengan penjelasan perihal program kerja maupun juga program pemerintah selama 5 tahun ke depan. Yang artinya ini memang untuk pembekalan yang akan dilakukan di Magelang ini nantinya juga akan mensinergikan begitu antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Reza dan juga pemirsa, bahwa di Kabinet Merah Putih ini banyak sekali menteri koordinator begitu ya, yang memang artinya ini ada ketersinggungan begitu ataupun juga ada keterkaitannya antara satu kementerian dengan kementerian lainnya yang memang harus disinergikan untuk bisa memecah masalah yang ada di masyarakat ini. Reza. Ya baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
Ya pemirsa, berikut kami hadirkan keterangan dari sejumlah wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Dengan segenap kemampuan dan pengalaman kapasitas yang saya miliki, saya akan bekerja keras membantu Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito untuk menjalankan perintah dari Presiden Prabowo Subianto, mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, mewujudkan pemerintahan yang hanya bekerja untuk rakyat, memastikan bahwa semua uang rakyat kembali ke rakyat, tidak mampir ke kantong pejabat, memastikan juga bahwa seluruh aparat betul-betul bekerja secara profesional, melayani dengan hati, dan dalam jangka waktu yang mendesak ini, tugas yang sangat penting adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada sampai pemungutan suara nanti, memastikan bahwa birokrasi netral, tidak memihak, dan terus melayani warga tanpa terkecuali apapun itu latar belakangnya. Happy banget, apalagi dilantik bareng sama teman-teman Wamen semua, plus juga tadi ditemenin sama ibu saya, mertua saya, sama istri saya sih. Ya pengalaman yang nggak akan saya lupain seumur hidup. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bapak Presiden, buat Mas Wakil Presiden yang sudah memberikan kepercayaan. Sudah pembagian tugas belum dengan Pak Menteri nanti? Ini udah dijemput nih, luar biasa nih. Saya kaget juga baru keluar langsung dijemput. Jadi fokus utamanya untuk Kementerian Kebudayaan ini apa? Sabtu yang lalu kita sudah kumpul ya, tapi lebih baik nanti Pak Menteri langsung yang akan mengucapkan fokus-fokusnya ya. Maksud saya yang akan menyampaikan fokus-fokusnya sih. Karena jujurnya kan baru pertemuan sekali ya, jadi belum tajam juga kan. Tapi yang jelas sih Pak Fadlizon sih luar biasa. Dia sudah punya begitu banyak rencana. Nanti kita tinggal pembagian tugasnya seperti apa dan langsung kerja. Siapa yang mendampingi? Ya, saya merasa sangat terharu atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh Pak Prabowo dan tentu saja dari para rakyat Indonesia. Terima kasih sekali, tugas saya sangat berat, tapi saya berjanji untuk mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Sudah ada pembagian tugas bersama dengan wamen lain dan dengan Pak Menteri? Itu nanti Pak Menteri akan menjelaskan, tetapi tentu saja saya dengan Pak Menteri kebetulan memang sudah bekerja cukup lama bahkan sebelum ini, dan juga dengan Prof. Fauzan sudah berbicara dan kami siap menjalankan tugas ya. Kalau arahan khusus rasanya belum, baru secara global. Tentu harapan kita Indonesia bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi jauh lebih baik lagi dan pada arah dan jalan yang tepat menuju Indonesia maju atau Indonesia Emas 2045 gitu. Sudah tahu nanti akan target kerjanya ke depan seperti apa di Sementara saya masih memahami bahwa dalam posisi saya sebagai wakil KSP ya, mendampingi Bapak Kepala Staf Kepresidenan mengawal program-program pemerintahan. Kita tahu bahwa programnya Pak Prabowo ini kan targetnya tinggi, timnya juga banyak, tugasnya juga banyak, jadi perlu koordinasi. Kalau saya ibaratkan kabinet ini seperti konvoy lah, berangkatnya harus bareng, nyampainya juga harus bareng. Nah itu tantangan koordinasi dan sinkronisasi. Begitu deh kira-kira. Baik, kasih ya. Jumlahnya ada berapa sih? Apanya? KSP itu nanti. Sementara struktur yang saya tahu kan ada kepala, kemudian ada wakil, lalu dalam struktur yang dulu ada deputi, beberapa deputi, kemungkinan barangkali nanti ada perubahan, desain baru. Yang jelas kan salah satu fungsi deputi sudah berdiri sendiri, fungsi komunikasi ya, PCO. Jadi saya kira nanti kita lihat aja apakah akan keluar kepres baru dari Pak Prabowo untuk KSP yang sekarang. Gitu. Kasih ya. Kerja keras ya Mbak ya, kita harus kerja keras dan saya siap untuk bersinergi dengan Pak Menteri, Pak Budi Santoso untuk menjalankan dan melakukan berbagai macam terobosan di Kementerian Perdagangan. Kami menyadari bahwa ada berbagai macam permasalahan. Kemarin Pak Presiden juga telah menyampaikan bahwa pada dasarnya komoditas kita harus bisa berdaya saing dengan impor. Itu salah satunya. Lalu kemudian terkait perdagangan luar negeri yang tidak kalah penting adalah bahwa negara Indonesia punya beberapa kerjasama namanya SEPA ya.
Comprehensive Economic Partnership Agreement di beberapa negara yang masih harus ditindaklanjuti. Kebetulan saya sebelum di sini menjabat sebagai anggota DPR RI di BKSAP, kami mengawal dalam berbagai kunjungan kerja kami dengan beberapa negara untuk mendorong bagaimana kedua negara bisa bekerja sama. Kemarin juga sempat memimpin kunjungan ke Peru, salah satunya membahas mengenai SEPA. Jadi SEPA ini ternyata masih outstanding, masih perlu kita dorong di beberapa negara. Dan yang terakhir mungkin salah satu hal yang perlu kita nanti jajaki bersama berkaitan mengenai carbon trading, apalagi tentang perubahan iklim gitu ya. Ini kan sebuah isu yang bukan hanya isu kekinian, tapi isu yang harus kita hadapi dengan baik. Carbon trading merupakan salah satu hal yang harus kita dorong ke depannya juga. Jadi mungkin ini beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Kami baik dari menteri maupun wakil menteri pastinya akan mengikuti visi dan misinya Pak Presiden. Bagaimana kita semua bekerja keras agar Indonesia maju dan bisa mewujudkan Indonesia emas di 2045. Dan untuk kami di Kementerian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga, garis miring BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, kami tentunya siap bekerja keras untuk mewujudkan itu. Karena ada banyak hal yang harus dilakukan, baik itu di masalah kependudukannya maupun terkait dengan keluarga. Karena bagaimanapun juga masalah demografi adalah masalah yang sangat penting, karena kita kalau tidak bisa menggunakan bonus demografi, ini tentunya akan bisa menghambat nantinya kemajuan ke depannya. Jadi ini yang menjadi salah satu di program yang harus dilakukan, dan tentu saja Pak Presiden terpilih, Pak Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa penting untuk menggerakkan PKK dan Posyandu ke depannya. Dan mudah-mudahan nantinya keluarga Indonesia dapat lebih sejahtera dan dapat juga lebih bahagia, dan nantinya bisa menuju generasi emas, Indonesia emas 2045. Jadi apa nih yang siap dikerjakan pertama? Alhamdulillah udah pelantikan, udah sah, ya itulah, mudah-mudahan amanah. Kalau apa yang dikerjakan pertama, ini saya mau ketemu Pak Menteri nih, saya menunggu arahan beliau gitu kan. Tapi kalau dari Bapak Presiden kan yang sebelumnya sudah jelas juga kan arahannya, bahwa olahraga harus lebih maju lagi lah, harus lebih concern lagi, karena beliau sangat bisa dibilang gila olahraga juga gitu kan. Dan jadi betul-betul untuk nanti ke depannya seperti apa. Belum, saya belum ketemu Pak Dito. Saya nunggu arahan dari beliau. Karena kan Pak Dito kan tadi pagi, terus wamennya kan sore ini, terus habis dari sini baru ke tempatnya Pak Dito. Belum sih, ini kita dengan anak-anak nih, Yokop sini. Kita mau ada pelantikan. Arahan-arahan tentunya masih belum ya. Waktu arahan pada waktu kita diminta aja. Ya, waktu saya diminta jadi bersedia membantu beliau, ya di situ ada pengarahan-pengarahan ya, diminta untuk agar memberi. Dia bilang, Pak Prabowo bilang, kau kan nggak terlalu sulit lagi nih, ini bidang yang kamu geluti gitu kan, jadi kamu pasti bisa lah gitu. Yang penting tegakkan semuanya, bereskan hukum semuanya itu. Jadi saya kira kita kan hanya pasti mengutip arahan ini kan dari pidato Pak Presiden, ya kan? Ya, kita cermati semua pidato Presiden, itu adalah merupakan arahan buat kita sebagai pembantu Presiden gitu. Jadi seperti yang kalian lihat kemarin itu, Pak Presiden sudah bicara tentang bagaimana penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tetapi yang paling utama dan penting saya catat itu adalah apapun yang kita lakukan, beliau mengatakan harus berpihak kepada rakyat, membela rakyat. Itu yang luar biasa menjadi catatan penting buat saya. Jadi apapun gitu kan, itu kan kita jabarkan dalam tugas kita, tapi semuanya harus kepentingan rakyat. Itu sudah ada diskusi belum sih Pak dengan Prof. Yusril? Oh ya, kemarin kita ada bertemu dengan Pak Yusril, sudah ada pembicaraan, tapi tentunya kan masih belum detail. Tapi artinya arahan-arahan sudah adalah dari beliau. Dia kan Menko saya, jadi kan harus mendengar juga dia sebagai Menko saya, dan kita walaupun selama ini jadi teman, tapi kalau sudah sekarang kan dia Menko. Ya, jadi harus kita konsultasikanlah sesuatu kepada beliau. Termasuk gitu. Program prioritas mungkin Pak? Belum. Jadi baru nanti kan, habis dari sini mungkin kita ke Kumham, di Kumham kita bertemu, ada di sana sambut ya,
penyambutan terhadap para menteri. Kemudian setelah itu nanti kita mulai berdiskusi nanti. Mudah-mudahan kita nanti semuanya sudah bisa bertemu dan rapat dengan mereka. Ya. akan berkantor di mana, Bang? Sementara dikabarkan di Kuningan, di kantornya Menteri Hukum dan HAM dulu itu. Ya. Ya, karena saya sudah menjadi pejabat negara sebagai wakil menteri, ya, Wamenko, saya harus cuti sebagai pengacara. Itu konsekuensi yang harus saya terima. Jadi yang biasanya tiap hari kita bekerja, terima fee, ada invoice dan sebagainya, sekarang ini hanya untuk negara saja. Ini pengabdian kita lakukan. Ya, baik, terima kasih ya. Ya, sejumlah nama baru dilantik sebagai anggota Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Salah satunya Immanuel Ebenezer yang telah resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI. Dan berikut wawancara eksklusif kami bersama Immanuel Ebenezer. Sebetulnya saya tadinya disuruh mana pilihan yang terbaik buat saya. Tetapi karena disuruh memilih, saya tidak mau memilih karena saya harus ikut patuh dan perintah Pak Presiden yang terpilih, Pak Prabowo. Nah, kemudian beberapa hari kemudian saya dipanggil, akhirnya saya ditugaskan di Kementerian Tenaga Kerja sebagai Wakil Menteri. Nah, itu yang menghubungi Pak Teddy, ajudan Pak Prabowo ya, seprinya ya. Itu beliau yang hubungin saya waktu hari Sabtu malam Minggu lah. Kalau perasaan sih biasa aja, nggak ada yang luar biasa. Yang luar biasa itu Pak Prabowo mempercayai saya sebagai wakil menterinya, itu doang. Kalau soal ganti biasanya kan kita sudah terbiasa di istana dengan Pak Jokowi. Artinya nuansa itu sudah terbiasa melekat di saya, bolak-balik istana dan sebagainya. Tapi jabatan ini yang dipercaya ini menjadi hal yang luar biasa ketika saya sebagai aktivis 98, kemudian juga relawan beliau, relawan Prabowo Mania, ya ditugaskan dan dipercaya. Saya anggap ini sebuah tantangan ya. Di challenge saya untuk menduduki posisi sebagai wakil tenaga kerja, wakil menteri tenaga kerja itu. Pertama, kita akan ikuti narasi besar Pak Prabowo soal kemiskinan ya. Itu menjadi concern beliau di pemerintahannya. Karena kita lihat dia berkali-kali menyatakan bahwa kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Artinya kita fokus kerja-kerja kerakyatan yang yang diisi oleh pidato Pak Prabowo kemarin itu kan menarik saya, menggelegar lah ya, kalau bahasa kita sekarang itu luar biasa, dan itu harus kita implementasikan, tidak bisa bercanda-bercanda karena saya tidak mau nanti ketika kita di challenge kemudian ternyata publik mengetahui orang nggak bisa kerja, malu dong kita gitu. Kita punya pemimpin yang hebat, kemudian kerja-kerja kita tidak punya kerja-kerja hebat. Nah, itu yang saya khawatirkan gitu. Pemirsa, dalam pidato perdana usai dilantik, Presiden Prabowo tegaskan di tengah ketidakpastian global, Indonesia harus segera mencapai swasembada pangan dalam waktu yang singkat. Selain pangan, Prabowo juga menekankan pentingnya swasembada energi dengan memanfaatkan teknologi dan kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk sejahterakan rakyat. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Kita diberi karunia oleh Tuhan Maha Besar, tanaman-tanaman yang membuat
kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Kita juga harus mengelola air kita dengan baik. Alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran anggaran pemerintah, penyelewengan, hingga korupsi masih terjadi di saat masih banyak masyarakat hidup miskin di Indonesia. Prabowo berjanji masalah kemiskinan akan menjadi fokus perhatiannya sebagai presiden. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian. Ya, selain para menteri, Presiden Prabowo juga resmi melantik Wakil Menteri Merah Putih di Istana Merdeka Senin sore. 55 wakil menteri dan 1 sekretaris Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang diikuti para wakil menteri dan kepala badan. Presiden Prabowo Subianto kembali didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melantik para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Banyak tokoh akademisi dan profesional hingga artis mengisi Kabinet Merah Putih. Selain wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik mantan ajudannya yakni Mayor Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden juga berfoto bersama para wakil menteri di tangga Istana Merdeka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan berikut daftar Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran yang telah dilantik di Istana Merdeka Jakarta Senin sore. Ya, sejumlah wamen Kabinet Indonesia Merah Putih yang dilantik pada sore tadi, pemirsa, ada Anies Mata sebagai Wamenlu, kemudian ada Manata Nasir, dan juga Arief. Ya. Doni Ermawan sebagai Wamenhan, M. Syafi'i sebagai Wakil Menteri Agama, Omar Syarif Hiari sebagai Wamenhum. Kemudian ada Mugianto sebagai Wamenham, Silvi Karim sebagai Wamen Imigrasi, dan Thomas Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan. Di mana Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Merah Putih ini ada 3, pemirsa. Yang kedua ialah Suhasil Tazara, kemudian Anggito Abimanyu. Dan kemudian Fajar Rizaul Haq dilantik sebagai Wamendik. Dan Wamendik ini tidak hanya sendiri, namun juga ada Latiful Hayat. Kemudian untuk Wamendik diisi oleh Fauzan serta Stella Christie.
Kemudian untuk Wakil Menteri Kesehatan ada Dante Saxono, Agus Priyono sebagai Wamensos, dan Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker. Christina Aryani dilantik sebagai Wamen Perlindungan Migran, kemudian Zulfikar Ahmad, Wamen Perlindungan Migran, Faisal Riza sebagai Wamen Pering. Dan yang termuda di dalam kabinet ini, Diah Roro Esti dilantik sebagai Wakil Menteri Perdagangan, kemudian ada Yulio Tanjung, Wamen SDM, Diana Kusumastuti, Wamen PU. Fahri Hamzah dilantik sebagai Wakil Menteri Perubahan, kemudian ada Viva Yoga Mauladi, Wamen Transmigrasi, serta Suntada sebagai Wakil Menteri Perhubungan. Angga Raka Prabowo sebagai Wamen Komunikasi dan Digital, dan juga ditemani dengan Nezar Patria yang juga menjabat sebagai Wamen Komunikasi dan Digital, dan ada Sudaryono yang dilantik sebagai Wamentan. Di posisi Wamenhut ada Sulaiman Umar, kemudian Didit Herdiawan, Wamen Kelautan dan Perikanan, Osi Dermawan, Wamen Agraria. Febrian Alfianto Rudiart sebagai Wamen Bappenas, kemudian ada Purwadi Arianto, Wamen Pan RB, dan ada Kartiko Wirjo Atmojo yang kembali menjadi Wamen BUMN. Wamen BUMN berikutnya ada Aminuddin Ma'ruf, Dodi Oskaria, dan ada Ratu Isyana Bagus Oka sebagai Wamen Pendudukan Keluarga. Dan ada Dias Faisal Hendro Priyono sebagai Wamen LHK, Tudo Tua Pasaribu sebagai Wamen Investasi, dan Ferry Juliantono Wamen Koperasi. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tano Sudibyo, mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Bali di Denpasar. Pada kesempatan ini, Angela mengajak seluruh pengurus dan kader untuk berjuang bersama, membesarkan partai, dan mengabdi kepada masyarakat. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo mengunjungi dan berkeliling kantor DPW Partai Perindo Bali. Usai berkeliling di hadapan para pengurus dan kader, Angela Tanu Sudibyo menekankan bahwa Partai Perindo hadir untuk mengabdi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia, termasuk di Pulau Dewata, sebagai bekal menuju pemilu 2029 mendatang. Bagaimana ke depannya kita melihat 2029, saya optimis. Karena Indonesia di 2029 mayoritas pemiliknya ini bergeser, banyak pemilih pemula, makin banyak pemilih pemula yang sebelumnya tidak ada keterlibatan dengan partai lain. Angela Tanu Sudibyo yang juga menjabat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019-2024 ini meminta seluruh kader turun menyapa dan peduli sesama agar dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Partai Perindo. Dari Denpasar, Bali, Agus Sugiana, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan subsidi dan bantuan harus tepat sasaran kepada rakyat. Prabowo menyebut akan melakukan teknologi digital agar subsidi sampai ke rakyat yang membutuhkan. Selain itu, Prabowo juga menegaskan akan memastikan bahwa anak-anak Indonesia harus mendapat makanan bergizi setiap harinya. Saudara-saudara sekalian, juga semua subsidi, bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang butuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita robah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus
bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Dan itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya pemirsa, tidak hanya Prabowo Subianto yang resmi masuk ke istana sebagai Presiden Republik Indonesia. Kucing kesayangan Prabowo, Bobi Kertanegara, juga turut diboyong ke dalam istana. Kucing masuk istana. Siapa lagi kalau bukan Bobi Kertanegara? Kucing kesayangan Prabowo Subianto ini ikut dibawa majikannya masuk ke dalam istana saat pelantikan presiden menggunakan stroller. Momen kedekatan antara Prabowo dan Bobi pun semakin membuat warganet gemas. Ketua Kadin Anindya Bakri juga membagikan foto bersama Bobi saat menunggu kedatangan Prabowo jelang pelantikan. Bobi Kertanegara adalah kucing peliharaan Prabowo Subianto yang awalnya adalah kucing liar. Kucing domestik berjenis short hair ini kemudian dipelihara Prabowo di rumahnya. Awalnya kucing ini dipanggil Bobby the Cat, tapi belakangan namanya berubah menjadi Bobi Kertanegara karena tinggal di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan. Kelucuan Bobi pun sering membuat warganet gemas. Bahkan akun Instagram Bobi Kertanegara sudah memiliki ratusan ribu pengikut. Tim iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, usai dilantik di gedung MPR, Presiden dan Wapres Prabowo Gibran langsung mengikuti serah terima jabatan. Serah terima jabatan digelar terpisah, yakni di Istana Merdeka dan Istana Wakil Presiden. Prosesi pisah sambut dari Presiden ke-7 Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto dibuka dengan upacara militer yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dalam prosesi juga terlihat Prabowo dan Jokowi berjalan bersama menyapa barisan militer. Prosesi penyerahan memori. Sementara itu Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden ke-14 Gibran Raka Buming Raka mengikuti pisah sambut di Istana Wakil Presiden. Yang berbeda, pada pisah sambut Wapres ini tidak ada upacara khusus. Foto bersama. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo pulang ke Solo, Jawa Tengah usai purna tugas sebagai pemimpin negara. Presiden Prabowo mengantarkan Jokowi ke lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto melepas Joko Widodo dan Ibu Iriana dengan penuh kehormatan. Pisah sambut Presiden Republik Indonesia dimulai dari Istana Kepresidenan. Presiden ke-8 Prabowo Subianto melepas mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden Prabowo mengantar mantan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana yang bertolak ke kota Solo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo mengantar Jokowi sampai ke lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mantan Presiden Joko Widodo berada dalam satu mobil yang sama dengan Presiden Prabowo dengan menggunakan mobil Maung Garuda. Sementara istri Jokowi Iriana berada di mobil yang berbeda dengan Jokowi. Warga ramai-ramai melambaikan tangan mereka kepada Jokowi. Jokowi yang berada di atas mobil Maung Garuda menyambut lambaian tangan warga. Jokowi bertolak ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk pulang ke Solo, Jawa Tengah. Jokowi menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara untuk pulang ke tanah kelahirannya. Ya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pulang ke Solo setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Mantan Presiden Jokowi menyerahkan seutuhnya impian rakyat kepada Prabowo. Jokowi juga mendoakan Prabowo mendapatkan kekuatan untuk menjadi kepala negara.
Tugas negaranya tugas yang sangat besar, dengan seluruh persoalan-persoalan yang ada, dengan seluruh keinginan-keinginan besar, cita-cita masyarakat yang juga sangat banyak sekali. Tidak semua bisa kita kerjakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Dan semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin negara yang sangat besar ini. Pak, Bapak itu adalah presiden yang sangat lekat dengan rakyat, Pak. Ini kan sebelum Bapak pulang, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak. Rukun, bersatu, berangkulan, membangun negara ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ya pemirsa, 1 hari usai purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, aktivitas di kediaman Presiden Jokowi di Sumber Kota Solo terpantau sepi. Presiden ke-7 Republik Indonesia ini mengaku tidak ada kegiatan khusus dan menikmati tidur di rumah saja. Beginilah suasana lengang di lingkungan rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Sumber Kota Solo, Jawa Tengah. Tidak ada aktivitas khusus dari warga ataupun keluarga Joko Widodo. Warga melakukan aktivitas seperti biasa. Sementara ditanya awak media mengenai kegiatannya hari ini, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan tidak ada kegiatan khusus. Hari ini Jokowi menikmati tidur di rumah saja usai purna tugas 10 tahun bekerja sebagai presiden. Saya kan sudah sampaikan mau tidur. Jangan tidur dulu, Pak. Masa 10 tahun kita kan 10 tahun kita kan kerja keras untuk negara kan. Ini purna tugas ya, barang sehari 2 hari tidur. Ya, dalam pidato perdananya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyinggung isu Palestina. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung kemerdekaan negara Palestina. Karena itu, kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu, kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan. Hari ini kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Rafah, dengan risiko yang sangat tinggi. Dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama di Rafah, di Gaza bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil.